Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang buat sahabat wanita dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Rida Lutfiana Wahidah. Saya seorang mahasiswi jurusan Magister of Good Governance and Public Policy yang ada di Pasau. Seperti yang kita telah ketahui, Wanita minggu-minggu ini membahas mengenai kebijakan dan cuti bagi orang tua yang memiliki anak. Nah, di IG Live kali ini kita akan bahas nih tentang kebijakan pemerintah mengenai cuti dan bagaimana sih orang tua mengambil cuti tersebut di Jerman dan juga di Islandia. Nah, narasumber kita kali ini ada Kak Amanda yang ada di Jerman dan juga Kak Diah yang ada di Islandia. Untuk sobat-sobat wanita yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk live IG ini durasinya sekitar 30-40 menit. Oke, tanpa berlama-lama kita undang narasumber kita. Yuk. Halo. Halo Kak. Bagaimana kabarnya Baik, Kak? baik, baik. Alhamdulillah. Mana? Alhamdulillah baik. Di mana Kak sekarang Kak? Udah di Hamburg. Udah di Hamburg. Udah. Alhamdulillah. Gimana cuacanya Kak di Hamburg? Aduh, dingin ya, dingin. Dingin, hujan-hujan Ya, gitu ya? nih mesti pemanasan lagi. Iya nih. Udah hampir berapa bulan nggak di Jerman, terus kayak baliknya pas winter sekarang. Aduh. Langsung terasa bedanya ya Oh, ini antara panas dan dingin. Oke, kita undang satu lagi ada Kak Dia. Kita undang. Hmm. Kak Dia videonya mati ya? Kak Amanda. Hmm. tadi hilang, tapi masuk lagi ya sekarang. Iya, ya ini udah masuk. Nah, tuh. Nah, halo Hai, Kak Dia, akhirnya. hai. Bagaimana kabarnya Kak? Baik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke, Alhamdulillah. untuk itu langsung aja kita ke, ke tema diskusi kita kali ini yaitu tentang cuti orang tua di Jerman dan juga di Islandia. Ada Kak Amanda di Jerman dan juga ada Kak Diah di Islandia. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Amanda nih. Dengar-dengar kan di Jerman nih ada kebijakan-kebijakan, misal ada Elterngeld, ada Elterngeld Plus, ada Elternzeit, ada Kindergeld, sampai ada Betreuungsgeld buat orang tua yang nggak mampu merawat anak-anaknya. Nah, Kak Amanda bisa jelasin nggak sih gimana sih orang tua, yakni ayah atau ibu bisa ngambil cuti ketika mereka baru punya anak? Itu implementasinya gimana sih Kak? Sulit atau enggak atau gimana gitu menurut Kak Amanda? Hmm, kebetulan sekarang juga masih Elternzeit jadinya aku tuh. Jadi implementasinya sebenarnya kalau kita ngikutin prosedurnya sebenarnya nggak gitu sulit. Cuman mungkin untuk kelengkapan datanya mungkin ada beberapa hal yang perlu dilengkapi lagi gitu kan. Tapi nanti dari pihak Behörde itu mereka bantu kok. Jadi kita bisa aja kirim dulu apa yang kita udah punya. Nanti dia kabarin kita lagi dapat surat, apalagi yang kurang nanti perlu kita lengkapi lagi gitu. Kalau misalnya untuk Elterngeld itu bisa dapat pilihan untuk 1 tahun atau 2 tahun.
Kalau 1 tahun itu dia itu full dari buy track yang kita dapat. Jadi hampir mungkin eh, mungkin ini informasi dari bagian aku aja ya, dari saya aja ya. Soalnya kan mungkin nggak sama gitu ya, tapi hampir kayak sekitar 80% gaji sih. Gitu. Terus tapi kalau mau 1 tahun itu bisa full hampir 80%, 70 sampai 80%. Tapi kalau mau 2 tahun, nanti pertanyaannya bisa dibagi 50% di tahun pertama, 50% di tahun kedua gitu. Kalau kebetulan kalau saya ambilnya itu kemarin 1 tahun, Elton Side-nya ambil 3 tahun, tapi Elton Guest-nya ambilnya 1 tahun. Jadi 1 tahun tuh langsung dibayar habis gitu. Oh, begitu. Lumayan ya, Kak, 80% gaji. Ya, lumayan banget. Kebetulan kan, tapi 80% itu bukan tambahan dengan, kalau kita kan kebetulan saya ini kan Alton Pflegerin gitu kan, perawat khusus orang tua. Itu kan kita kerjanya shift gitu kan, kadang pagi, kadang malam, kadang weekend. Nah, untuk uang-uang tambahannya itu nggak termasuk. Jadi ke Ersatzzuschläge gitu nggak termasuk di situ gitu. Tapi udah lumayan banget ya gitu. Iya. Lumayan banget, bahkan maksudnya kayak punya anak tapi juga malah ada tambahan rezekinya kayak gitu, kayak Iya. literally like the meaning of like banyak anak, tambah anak banyak rezeki gitu lah ya. Kalau bisa Jadi dibilang. juga gitu ya. Nah, untuk cuti orang tua, untuk cuti ayah nih Kak, biasanya di Jerman itu berapa lama sih Kak? Dan menurut Kak Amanda sendiri itu dampak cuti ayah terhadap tumbuh kembang anak itu gimana sih menurut Kak Amanda? Cuti ayah itu setahu saya itu bisa 1 sampai 2 tahun, karena beberapa orang tua itu mungkin pasangan ini, si laki-laki ini mau support istrinya gitu kan. Mungkin istrinya lagi bagus-bagusnya karirnya, mungkin dia pengen cuma habis lahiran terus dia mau fokus sama kerjaannya lagi balik, atau enggak ada komponen-komponen lain sih yang bisa jadi apa ya, pilihan kenapa papanya mau ambil Elton Side gitu, karena mungkin istrinya Verdinnya apa namanya, penghasilannya itu lebih banyak daripada suaminya, bisa juga gitu. Soalnya Elton Side itu di zamannya aku ya gitu, jadi itu tetap bisa dapat sekitar 80% dari gaji, tapi kalau gajinya lumayan tinggi dia nggak bisa memenuhi 80% itu. Misalnya kita per bulannya itu lebih dari 4.000 euro pasti nggak bakal diganti gitu kan, 4.000 euro nggak bakal full gitu. Jadi dia nominal maksimal. Jadi nominal maksimal itu kalau nggak salah sekitar 1.800 atau 1.700 euro gitu. Nah, jadi kalau misalnya istrinya misalnya gajinya lumayan, mungkin dipikir juga kan, daripada kehilangan uang yang misalnya 4.000 euro sekian, mendingan kalau pasangannya support dan bersedia, kenapa nggak suaminya aja gitu. Gitu. Terus tapi kalau dampaknya sama anak, sebenarnya pasti juga anak dan ke pasangan laki-laki itu tersendiri juga sama ya. Jadi kadang-kadang kan laki-laki kan lebih mikir, oh udah sama perempuan aja kayak gitu kan. Nah, jadinya banyak miss momen yang ya udah kelewat aja gitu intinya gitu kan. Tapi kalau misalnya laki-laki ikut banyak terjun ke bagian pengurusan anak, aku rasa apa namanya, hubungannya dengan anaknya itu lebih dekat gitu, dan lebih respect juga ke istrinya pastinya gitu kan, kayak gitu sih. Oke, menarik sekali ya Kak. Untuk Kak Diah nih di Islandia, gimana sih cuti orang tua di Islandia itu berapa lama dan gimana sih kebijakannya seperti itu untuk Kak Itu Diah? kayaknya sekarang kayaknya kurang lebih sama ya kayak di Germany yang kayak Amanda bilang tadi. Jadi setiap orang tua dapat 6 bulan dan dalam 6 bulan itu dapat 80% dari gaji rata-rata. Tapi ya kayak seperti yang di Germany juga, kalau misalnya ada cap-nya dia. Jadi cap-nya tuh yang 4.000 euro itu. Kalau misalnya kamu dapat ya lebih daripada 4.000 euro, well, tough, kamu cuma dapat 4.000 euro. Terus itu jadi 6 bulan ayah dan 6 bulan ibu. Udah gitu jadi totalnya 1 tahun. Udah gitu terus bisa ditransfer sih. Jadi misalnya, tapi kayaknya nggak semua bisa ditransfer. Jadi seperti kayak kata Amanda bilang, jadi misalnya kalau gajiku lebih banyak daripada suami aku bisa transfer apa namanya, part dari cuti melahirkan itu
ke suami aku, jadi dia lebih lama gitu. Jadi instead of 6 bulan, dia mungkin syutingnya 8 bulan. Dan dapat 80% gaji, dan aku tetap bisa kerja, atau vice versa. Udah gitu terus, ya basically itu sih sebenarnya, nggak terlalu ribet sih kayaknya. Kalian biasanya banyak orang-orang yang sudah ngambil cuti melahirkan itu sekitar trimester terakhir, mungkin sebulan sebelum melahirkan mereka udah ambil, jadi udah bisa di rumah, bisa punya anak, dan bisa di rumah selama ya 6 bulan itu dan tetap dapat gaji. Berarti Iya. bisa dapat ayah sama ibu 6 bulan, 6 bulan. Berarti dua-duanya bisa di rumah gitu ya, Kak? Dua-duanya bisa di rumah sebenarnya. Tapi ya itu, kalau misalnya karena ada cap-nya, jadi maksimum 4.000 euro, maksimum 600.000 Icelandic krona. 4.000 euro lah kira-kira. Iya, jadi kalau misalnya double income jauh melebihi daripada itu, agak susah ya. Jadi kayak susah dengan kalau misalnya mau maintaining lifestyle. Jadi kalau misalnya dulu anakku yang pertama, kita berdua ambil itu 6 bulan, terus kita pindah ke Indonesia. Jadi kita tinggal di Indonesia karena living cost lebih murah. Good idea banget. Iya kan? Iya, kalau itu terus banyak orang tua aku, banyak keluarga aku yang selalu ready untuk mainan bayi. Iya, itu super fun. Kalau anak yang kedua kita sayangnya nggak bisa waktu itu, kebetulan lagi. Jadi kita, kalau nggak salah anakku 6 bulan udah masuk daycare, yang anakku yang kedua. Tapi itu berarti buat anak pertama atau sampai ada kebijakan sampai anak keberapa gitu gak, Kak? Atau gak ada? Semuanya Semua di sama. Jerman dan Islandia. Wah. Iya kan? Anak adopsi, kamu adopsi pun kamu dapat itu. Kamu miscarriage, kamu dapat itu. Anak kamu stillbirth, kamu dapat itu. Wah, menarik ya. Menarik ya kebijakan ini. Oke, kembali lagi ke Kak Amanda. Untuk itu sejauh mana sih kayak pemerintah Jerman membuat kebijakan kayak cuti dan kebijakan kayak Elterngeld dan lain-lain itu diberlakukan? Kalau misalnya nih kan orang tuanya itu bukan berasal dari Jerman, kayak pendatang gitu di Jerman. Gimana sih kita kayak ngeklaim, misal mau ngeklaim Elterngeld itu gimana sih? Maksudnya kayak susah atau enggak kayak gitu? Sebenarnya kita sebagai pendatang, kan kebetulan kita pendatang ya, dua-duanya pendatang, suami Perancis, saya Indonesia. Dan sebenarnya nggak ada bedanya, yang penting melengkapi persyaratan yang diminta gitu. Kita benefitnya sama seperti orang Jerman itu sendiri. Gitu. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, jadi nggak ada kayak istilahnya diskriminasi lah, kayak misal ini pendatang, ini dari Jerman gitu, nggak ada ya, Kak? Menarik sekali. Kalau untuk Kak Dia sendiri di Islandia, katanya kan cuti orang tua itu tergantung kayak situasi individu sama kebutuhan keluarga. Misal bisa sampai beberapa bulan atau bisa sampai lebih dari setahun gitu. Menurut Kak Dia itu pengalamannya sendiri selama di Islandia itu bagaimana tentang hal ini? Seperti aku bilang tadi ya, untuk anakku yang pertama itu yaitu kita kita ambil cuti melahirkan itu, terus kita pindah ke Indonesia, itu menyenangkan sekali sebenarnya. Terus yang anak yang kedua itu, sorry tadi pertanyaannya apa? Apa namanya, cutinya itu kan bisa tergantung kondisi dan kebutuhan orang tua gitu kan, kayak bisa sampai beberapa bulan atau bisa sampai ada yang setahun gitu nggak sih, Kak? Ada yang ngambil setahun, I think maksimum 6 bulan sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau digabung jadi 1 tahun sih sebenarnya, kan 6 bulan for each parent ya. Jadi 6 bulan setahun, kayaknya bisa ditransfer, jadi harusnya bisa 1 tahun. Aku nggak pernah ngambil setahun sih kebetulan, tapi ya berarti kan anakku cuma 2, mungkin anak berikutnya. Jadi kayak misal punya ayah itu kayak cutinya ditransfer ke ibu, jadi ibunya dapat cuti setahun gitu. Iya, kayaknya sih bisa deh. Seingat aku kayaknya mereka punya kayak bisa ada limited amount-nya, tapi I don't know. Aku mesti cek lagi deh narasumber aku, sudah lama, anakku udah gede ya, aku udah lama banget ngeliat ini. Tapi zaman dulu waktu aku punya anak kayaknya masih bisa, jadi aku bisa ambil full setahun dan suamiku nggak ambil gitu misalnya, atau enggak aku bisa kasih suamiku setahun dan aku nggak ambil misalnya. Iya.
I think so. Kayaknya bisa. Wow, Tapi kayak gila. question mark. Cek lagi. Nah, kalau denger-denger nih kalau di Islandia lagi tuh juga ada kayak parental allowance ya, kayak tunjangan sosial yang diberikan kayak sebelum Ya, sebelum dan sesudah melahirkan. Nah, itu gimana sih Kak pengalaman Kak dia misal ngakses parental allowance itu misal kayak mau ke dokter kandungan kah atau kemana kayak gitu? oh, dokter kan selama kalau kita punya universal healthcare ya, jadi kita nggak bayar apa-apa. Jadi kita ke dokter aja. Dari hamil sampai melahirkan. Jadi kita nggak bayar. Udah gitu terus kalau misalnya parental allowance yang kamu bilang itu kita ngomongnya barnabaitur. Itu barnabaitur itu artinya child benefit I think. Jadi kayak per anak kamu dapat mereka punya hitung-hitungannya ada kayak dapat berapa tergantung kalau kamu single mother kamu dapat berapa. Kalau misalnya kamu married couple atau cohabitation kamu dapat berapa dan itu related sama income. Jadi ada kayak cap-capnya gitu loh. Jadi misalnya untuk orang yang income-nya dari bracket sekian sampai sekian dapat segini child benefit-nya dan tergantung juga berapa anaknya. Kalau misalnya kamu sudah lebih, misalnya kamu dapat kalau nggak salah, kalau misalnya satu household pasangan dapat 10 juta Islandska krona dalam 1 tahun, kamu nggak dapat child benefit. Tapi kalau misalnya ya household-nya itu dapat di bawah 10 juta krona in a year, kamu dapat child benefit. Dan itu dihitung lagi dari berapa. 10 juta kroner aku nggak ingat berapa euro itu. Ya, itu child benefit. Tapi untuk dokter, as again, itu universal healthcare. Anak-anak juga nggak bayar. Dewasa juga nggak bayar sih sebenarnya. Iya. Oh, berarti itu apa kayak masuk kayak emang di sana tuh nggak bayar gitu ya Kak? Nggak bayar. Apa fasilitas kesehatannya? Nih. Wah. Kan tax kita gede ya kalau nggak salah. Ya, I think latest apa namanya highest tax bracket kita tuh kayak 45% or something. Ya kan? Iya, jadi ke situ semua. Jadi kayak tax kita kalau nggak ke healthcare, ke sekolah anak-anak, or public service. Wah, iya. Jadi kayak merasakan hasil dari bayar pajak itu sendiri kayak langsung kerasa gitu ya kalau Iya, di langsung kerasa sih. Iya, sakit hati sih sebenarnya tiap hari lihat slip gaji kayak lihat potongannya kok potongan lumayan kayak banyak. Tapi alhamdulillah bisa dirasakan lah ya, kayak bisa dirasakan langsung lah. Iya, Jadi dan kita ada bukti nyatanya gitu. Iya, dan kita tenang kan karena kita tahu anak kecil siapapun mereka tuh di take care gitu loh. Mereka pasti sekolah, mereka pasti dapat healthcare. Dan nggak ada diskriminasi gitu loh. Doesn't matter kan orang tua mereka kerja apa enggak, anak-anaknya semuanya makmur. Yang penting. Iya, ada jaminan emang kayak anak kalau udah lahir tuh kayak emang dia tuh udah ada jaminan hidupnya lah gitu, Iya, terjamin kan? gitu dari pajak. Iya. Menarik. Nah, memasuki segmen terakhir nih di IG Live kita, kita akan membahas mengenai memberi informasi atau rekomendasi nih bagi pemerintah Indonesia yang mungkin kan besok tahun depan nih udah pemilu nih, siapa tahu bisa kan ini cuti dan tunjangan-tunjangan ini bisa dimasukkan ke dalam agendanya kan, siapa tahu mungkin bisa lebih bermanfaat dan meningkatkan layanan negara terhadap orang tua kayak gitu. Menurut Kak Amanda nih sebagai penutup dan sebagai orang yang pernah tinggal di Indonesia nih tentunya, Kak Amanda ada gak sih kayak rekomendasi kebijakan seperti apa yang bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan layanannya kepada warganya yang menjadi orang tua kayak gitu? Silahkan Kak. Iya, aduh senang banget dikasih kesempatan buat ngomong ini ya, dan semoga bisa terwujud ya. Amin. Nggak soal nanti kita pakai sama anak. Aku juga punya anak 2 dan itu berasa banget anak itu dari zaman kita hamil sampai melahirkan sampai mendampingi dia berkembang sekarang gitu ya. Itu semuanya butuh
kerjasama baik dari pasangan maupun dari lingkungan sekitar gitu ya. Tapi kalau lihat lagi ke Indonesia, biasanya tuh bagi aku tuh sebenarnya harapan aku tuh ketika seorang wanita itu hamil langsung dapat apa namanya Unterstützen, apa tuh bahasa Indonesianya? Apa namanya? Apa didampingi lah sama pemerintah. Jadi even itu diinginkan atau tidak diinginkan anaknya gitu ya. Jadi bisa tetap kontrol ke dokter dari awal. Biasanya kan orang takut ya dan berapa biayanya segala macam. Jadi orang tuh jadi kayak takut. Jadi tuh enaknya tuh begitu tahu hamil dari 9 bulan hamil itu dan didampingi juga sama pemerintah, mungkin kalau bisa gratis gitu kan, sampai lahirannya juga gratis. Jadi kan perempuan itu hamil udah banyak stresnya ya, apalagi kalau hamil pertama udah banyak pikiran, aduh anak aku gimana, nanti gimana lahiran apa segala macam. At least kalau didampingi sama pemerintah melahirkan free gitu ya, dan cek-cek segala macam free, jadi anaknya juga nanti bisa, maksudnya proses kelahiran juga bisa lebih mudah mungkin gitu kan. Dan untuk kalau sudah melahirkan, harapannya mungkin cutinya diperpanjang kan, yang sudah 3 bulan. Gosipnya katanya tahun ini kan sebenarnya 2023 mau dibuat 6 bulan, tapi sejauh ini gak ada sih kabar teman-teman yang cutinya 6 bulan gitu kan. 3 bulan aja tuh udah maksimal dan mereka tuh udah harus pumping sana sini di kantor gitu kan. Pokoknya big respect banget deh buat wanita-wanita Indonesia yang kerja setelah 3 bulan kerja buat financial keluarganya gitu kan di rumah, tapi harus mikirin juga anaknya gitu loh. Itu tuh bener-bener hard banget. Ini aja kebetulan tadi aku belum bilang ya, aku ini kan punya anak 2. Jadi pertama cuti 1 tahun, terus langsung hamil lagi, cuti selesai, punya anak lagi, dan sekarang cuti aku udah 3 tahun. Jadi total tuh udah 4 tahun cuti melahirkan, belum selesai gitu loh. Gitu. Tapi udah nggak dapet gaji lagi. Jadi gaji itu waktu itu kan aku minta cuma 1 tahun pertama di depan. Nah, tapi ini aku ini masih cuti sampai akhir April gitu. Jadi 3 tahun cuti melahirkan gitu. Jadi pokoknya harapannya Indonesia apa namanya ngasih kesempatan buat wanita-wanita Indonesia yang hamil, dari proses hamil sampai melahirkan dan diperpanjang cutinya, karena yang udah-udah ya, kita tuh punya banyak pikiran, kita worry sama anak kita, tapi juga bingung sama finansial, tapi lebih enak kalau kita tuh bisa fokus sama anak dulu gitu. 6 bulan deh, 6 bulan bagi aku tuh udah hal yang besar banget bisa terjadi di Indonesia kayak gitu. Wah, iya bener banget Kak Amanda. Jadi kayak emang tuh apa ya, kayak aku lihat kayak teman-teman aku yang pada udah melahirkan terus kayak kerja tuh kayak emang pumping sana sini, kayak emang harus fokus kerja, fokus ngurus anak, dimana anak itu misal dia cutinya kan cuma 3 bulan yang diambil sebulan sebelum melahirkan, nanti anaknya baru 2 bulan kan masih kecil ya Kak, terus kayak kalau mau ditinggal tuh kayak kasihan gitu loh. Iya jadi kayak Terus ya kedepannya sama nih, aku juga baca dari UTI juga dibilang pokoknya kalau bisa permainan outdoor itu diperbanyak, karena bener di Indonesia itu susah nyarinya. Kebetulan kita juga terakhir the last 4 bulan di Indonesia ini baru sampai di Jerman lagi tanggal 21 kemarin. Susah banget nyari outdoor playground buat anak-anak gitu. Terus adanya indoor dan itu lumayan pricey ya kalau menurut aku, dan itu kan harus didampingin sama orang tuanya. Memang sih maksudnya anak pasti kita dampingi, cuman maksudnya itu kan kayak yang brand-brand yang ada di mall-mall itu pasti menurut aku 1 jam 120.000 itu udah lumayan pricey banget buat Indonesia. Sebenarnya lebih enak lagi kalau outdoor, jadi anak-anak lebih dekat sama alam gitu kan, jadi belajar dari alam gitu. Kalau bisa ada banyak playground di luar gitu, nggak cuma di dalam. Memang Indonesia panas ya, panas memang, cuman kalau kita pakai bajunya yang bener, terus pakai sun cream, terus udah gitu mungkin jamnya dilihat jam-jam pagi atau jam sore, pasti anak-anak seneng banget kayak gitu. iya sih Kak, itu juga penting banget. Kalau dilihat di Jerman kan kayak banyak banget taman-taman yang ada playground-nya, kayak udah nyediain Iya. gitu kan. Kalau di Indonesia tuh jarang Iya, kalau di banget. Jerman tuh dibilang nggak ada cuaca yang buruk, hanya salah berpakaian. Dibilang gitu. Jadi mau hujan, mau badai, mau panas, pokoknya yang penting diolah aja pakaian kita, dan apa namanya sun cream misalnya panas juga kan, jadi anak kita nggak sunburn kayak gitu. Jadi anak itu penting banget banyak main di luar. Jadi kalau kita di rumah terus, anak itu bakal jadi apa ya, ngerasa banyak terbatasi,
akhirnya jadi tantrum, jadi aktif nggak jelas gitu kan, terus ibunya juga jadinya kayak nggak punya apa ya, udah bingung lagi, nggak punya pilihan mesti ngapain lagi. Sedangkan kalau di luar itu anak kita tuh udah dibiasain, ya udah mereka lari, kita cuma lihat aja, mendampingi, lebih baik hanya mendampingi, jangan kita banyak dilarang. Itu kan anak makin sulit ya dilarang, jangan pegang ini, jangan pegang itu, di rumah deh gelas ada ini, nggak bisa kan. Kalau di luar ya udah main tanah kotor itu nggak masalah, udahannya cuci tangan, mandi gitu kan yang bersih. Jadi kayak gitu aja sih harapan aku. Iya, benar banget Kak. Ini ada dari Kak Benedita. Amin Kak Amanda. Semoga pemerintah Indonesia mendengarkannya dengan baik. Amin. Nah, untuk Kak Dia sendiri nih yang di Islandia, menurut Kak Dia, kenapa sih tunjangan dan cuti bagi orang tua itu sangat membantu orang tua untuk meningkatkan hubungan kualitas antara anak sama orang tua itu sendiri? Ya, kan um, penting ya, karena kalau kita punya anak kan khawatir nggak habis-habis ya. Dari hamil kita khawatir hamilnya gimana, pas anak lahir kita khawatir juga anak kita sehat apa enggak, apa gimana. Khawatir tuh is like never ending. Jadi dengan ada tunjangan ini, at least satu worry udah keluar gitu loh. Kita nggak usah khawatir kalau anak kita sakit, pasti ke-handle. Kalau anak kita special needs, pasti ke-handle. At least financial part of it sudah ke-handle gitu loh. Anakku kebetulan mereka special needs kan, mereka perlu terapi banyak banget. Aku ingat waktu kita pindah ke Jakarta itu, aku harus bayar itu semua out of pocket. Dan aku harus bayar sendiri gitu loh. Kalau di Islandia tuh enggak. Karena mereka pasti sudah disupport. Dan ada banyak support system yang untuk support berbagai macam kebutuhan anak gitu loh. Pokoknya intinya welfare anak itu yang paling utama dan paling diutamakan. Itu pokoknya prioritas mereka. Ya. Oke, terima kasih Kak Amanda dan Kak Dia atas waktunya sore hari ini. Sebagai penutup, kesimpulannya yaitu semoga nih pemerintah Indonesia ya bisa meningkatkan kualitas pelayanan negara lagi bagi warga negaranya yang mau menjadi orang tua ya, khususnya ya, baik itu dari cuti, dari kebijakan-kebijakan kayak Elton Guide dan lain-lain itu. Semoga lebih tingkatkan lagi, pajak yang dibayarkan oleh warga negara itu juga akan semakin berasa gitu ya, gak cuma bayar pajak doang nggak ada hasilnya nih kayak gitu. Jadi kayak bisa berasa gitu loh, oh aku dapat cuti lebih kayak gitu hasil dari diskusi kebijakan oleh pemerintah kayak gitu kan. Terus kayak oh aku bisa dapat apa kayak tunjangan orang tua yang sangat penting ya bagi orang tua maupun juga bagi anak itu sendiri. Dan semoga kedepannya anak-anak di Indonesia mungkin bisa lebih sejahtera dan lebih dijamin kualitas hidupnya ya, karena kayak seperti yang kita udah dengarkan nih dari Kak Amanda yang di Jerman dan Kak Dia di Islandia, pengalamannya itu kayak setiap anak tuh yang lahir tuh kayak mereka tuh udah dijamin gitu loh, kayak dijamin pendidikan, kesehatan, bahkan permainan di luar pun tuh kayak mereka tuh udah dijamin gitu loh. Jadi kita tuh nggak khawatir lagi kalau misal kita punya anak, gimana nih punya anak kita belum ada duit buat persalinan, kita belum ada duit untuk ini itu, belum ada duit misal kalau dia sakit kayak gitu. Mungkin pemerintah Indonesia mungkin bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih Kak Amanda, Kak Dia atas waktunya, sharing-sharing sangat bermanfaat sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga diskusi ini bermanfaat dan mungkin bisa didengarkan oleh pemerintah Indonesia agar bisa menirulah atau setidaknya belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang ada di Eropa, khususnya dari Kak Amanda di Jerman, Kak Dia di Islandia. Semoga lebih baik lagi. Oke, terima kasih waktunya Kak Amanda. Terima kasih. Have a nice day. Bye. Bye. Dan terima kasih teman-teman Ruanita, sahabat-sahabat Ruanita yang telah mendengarkan IG Live pada sore kali ini. Semoga diskusi sore hari ini, sore di Jerman dan kapanpun itu, dimanapun dan kapanpun sahabat-sahabat Ruanita berada, semoga dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari diskusi kita kali ini, dapat menambah cakrawala ilmu dan knowledge tentang gimana sih cuti dan kebijakan di Jerman dan Islandia khususnya, dan mungkin ada yang kepikiran untuk pindah, gak tau lah, mungkin nanti cari pekerjaan yang lebih baik kayak gitu, soalnya kan
masa depan anak kan penting ya, jadi kayak harus memikirkan masa depan anak. Jadi mungkin ada inspirasi atau insight dari diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore, siang, pagi, malam semuanya. Bye. Terima kasih. Bye kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.